Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Shalom, salam sejahtera untuk seluruh sahabat Nawang ya. Jadi channelnya saya ganti Nawang ya, sudah bukan Dapur Jawa lagi, biar bisa lebih menurut saya mungkin lebih bagus kalau nama saya. Jadi biar mungkin nanti kalau sudah subscribernya lebih banyak lagi, bisa lebih mudah diingat juga, dan bisa lebih nyaman untuk saya juga. Jadi gitu ya. Jadi pakai nama, semoga nama ini bisa menjadi berkah untuk channel ini, juga bisa membawa hal-hal yang baik ya, bisa memberikan energi yang luar biasa untuk saya, bisa memberikan konten-konten terbaik untuk para sahabat. Semoga para sahabat dimudahkan dan selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala urusan, diberikan kebahagiaan dalam setiap langkah kalian menjalani kehidupan kalian ya, dan diberikan keberlimpahan selalu, amin, untuk zodiak Pisces. Bagaimanakah Pisces bulan Agustus ya? Mohon maaf jika 5 bulan saya off, karena memang saya lagi mengatur waktu, lagi mencari formula agar manajemen waktu saya bisa baik, sehingga anak-anak saya juga bisa tetap, saya punya quality time untuk anak-anak saya. Jadi insya Allah mulai bulan ini insya Allah saya akan rutin lagi seperti biasa. Semoga tidak ada kendala lagi, dan saya selalu diberikan kesehatan untuk ada buat kalian. Bagaimanakah general reading untuk Pisces bulan Agustus? Kita shuffle dulu, kita tarik energinya. Pastinya ini tidak akan resonate ke kalian semua ya. Jadi harus bijaksana dalam melihat konten seperti ini, karena kontennya adalah general ya. Oke, Pisces general reading untuk bulan Agustus. Jumping card ada satu ya, kita lihat. Ada Four of Wands reverse. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi, atau ada masalah yang terjadi di keluarga kalian ya. Di sini ada mungkin ada hal-hal yang bisa dibilang lagi kayak mengalami, ada masalah keluarga lah, artinya ada family issues yang lagi berat yang dihadapi oleh Pisces di bulan Agustus ini, yang dibutuhkan dibutuhkan kekuatan ekstra untuk mengendalikan diri. Itu juga luar biasa, untuk mengendalikan kewarasannya ya, biar tetap waras, biar tetap di dalam kesadaran, biar bisa seimbang. Itu memang ekstra banget kayaknya Pisces bulan ini. Di sini ada Ace of Wands. Ace of Wands di sini ada sesuatu, memang sebenarnya Pisces tuh harus menentukan arah untuk hidupnya, biar saat ini tuh dia tuh harus berani untuk memutuskan sesuatu yang akan, keputusan itu sangat penting untuk kelangsungan kehidupan kalian, kelangsungan karir kalian, atau kelangsungan masa depan kalian. Jadi bulan Agustus ini dituntut Pisces mau memutuskan untuk apa sih yang mesti aku lakukan, dan berani untuk mengambil langkah baru, agar kehidupannya bisa lebih baik. Karena energi Agustus ini sangat bagus untuk Pisces. Misalnya untuk start usaha baru, misalnya untuk melakukan sesuatu yang baru, yang tidak pernah sama sekali mungkin Pisces lakukan di waktu-waktu sebelumnya. Jadi di sini tuh harus berani melawan rasa malas juga, melawan rasa capek, atau melawan insecurity, ketidakpercayaan diri kamu itu harus lumayan tinggi nih Piscesnya. Di sini ada breakthrough. Jadi memang dituntut untuk berani untuk menempuh jalan baru atau memutuskan sesuatu yang baru. Di sini ada The Moon. Di bulan Agustus ini memang untuk melakukan sesuatu yang baru itu, atau ada momentum dirimu harus memutuskan sesuatu itu, memang ada banyak bisa dibilang ada banyak halangan juga. Tetapi kamu juga bisa menentukan bahwa langkah yang kamu lakukan itu ternyata langkah yang baik. Maksudnya kamu tuh punya intuisi untuk itu. Jadi kamu harus percaya hati kamu, percaya intuisi kamu. Jadi kalau dirasa ada sesuatu yang kayaknya hati kamu sudah nggak bisa gitu loh,
bekerja di sini atau melakukan ini atau mempertahankan hubungan ini, let's say kayak gitu, kamu harus berani untuk bisa mendengarkan hati kamu dan melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan hati kamu, biar tidak blunder hasilnya. Ya, jadi yang dibutuhkan Pisces adalah berani untuk jujur melakukan sesuatu yang sesuai dengan hati kamu. Queen of Swords di sini ya, ada kamu harus bisa jujur pada diri kamu juga, bahwa saat ini memang kamu tuh masih lagi butuh banget banyak hal. Jujur untuk bisa tahu bahwa contohnya gini, maksud saya jujur di sini adalah kamu pengen punya banyak uang nih, atau pengen melakukan sesuatu yang memang pekerjaan yang baik, contohnya gitu, pekerjaan yang kamu inginkan nih. Nah, pada saat kamu sudah punya pekerjaan yang kurang baik, saat ini kamu sudah punya pekerjaan tapi kamu merasakan ada sesuatu yang kayaknya aku nggak bisa, sudah kayak kamu tuh nggak kuat, padahal kenyataannya masih butuh uang nih, masih butuh uang, aku harus kerja di sini, padahal di tempat kamu tuh sudah sebenarnya chaos, tempat dimana kurang menghargai kamu sudah bertahun-tahun atau sudah sangat lama sekali kamu ngabdi di sini. Nah, di sini kamu harus bisa jujur, maksudnya adalah berani jujur pada diri kamu bahwa kamu harus berani untuk bilang kamu udah tidak bisa di sini. Aku harus mempunyai sesuatu yang memang bisa dibilang hatiku juga tidak berontak, biar ibarat kata tidak terasa capek juga melakukan pekerjaan yang tidak penghargaannya juga kurang, contoh itu. Atau kamu harus bisa jujur untuk mengatakan sesuatu hal bahwa mungkin kamu punya pasangan atau punya pacar yang sebenarnya kamu nggak bisa bertahan dengan dia, daripada kamu menyakiti gitu, dan kamu juga tersakiti juga, lebih baik tuh jujur seperti itu. Maksudnya itu hanya satu contoh ya, bahwa kamu harus berani untuk bilang, berani untuk speak up demi sesuatu yang memang kamu inginkan. Kamu tahu apa yang kamu lakukan. Seseorang itu pasti diciptakan Tuhan dengan intuisi juga yang aku tuh yakin deh melakukan ini tuh bisa sukses. Walaupun rintangannya besar, tapi kamu yakin dan kamu berani untuk berkomitmen, berani untuk bertanggung jawab bahwa jika walaupun ujiannya berat, tapi kamu bisa kayak melakukan ini. Meski saat ini kamu masih struggle banget, jadi harus konsisten nih. Kalau aku ingin sukses aku harus melakukan ini. Biar mungkin penghasilanku lebih besar, aku juga harus bisa berani untuk wirausaha, contoh gitu. Harus bisa, kalau aku jadi karyawan terus, aku nggak akan berkembang. Aku pengen sesuatu yang berkembang seperti itu. Jadi berani bersikap, berani menentukan pilihan untuk kehidupan kamu, untuk masa depan kamu yang lebih baik. Ini untuk Pisces yang mungkin selama ini ternyata dia mengalami banyak dilema di pekerjaannya mungkin gitu ya, di usahanya yang sudah bertahun-tahun dilakukan tetapi hasilnya masih sama. Berarti ada suatu hal yang memang harus dirombak. Entah kamu keluar atau merubah tujuan kamu atau merubah jalan kamu. Kamu harus berani mengambil jalan yang mungkin belum pernah kamu lakukan. The next di sini ada Page of Cup ya. Jadi itu tadi sepertinya ini hampir sama dengan yang aku jelaskan bahwa leading with heart. Jadi apapun yang kamu lakukan memang kamu harus mendengarkan hati kamu. Biasanya sesuatu yang berhubungan dengan hati nurani itu, sesuatu yang suara hati itu memang terkadang tidak logik, tetapi biasanya memang menyelamatkan. Karena again hati itu kolbu ya, ada berhubungan dengan kolbu. Biasanya ada sesuatu yang benar di dalam suara hati kita. Jadi kalau hati kita jangan seperti kita melakukan ada salah benar, kita melakukan salah aja hati kita sudah bilang ini nggak benar. Hati itu benar sesuatu yang tidak bisa dibohongi, tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa dibuat-buat. Jadi kamu harus itu tadi, berani mendengarkan intuisi kamu, berani percaya bahwa kamu punya insting yang bagus untuk hidup kamu. Intuisi kamu itu akan bisa menuntun kamu ke hal yang baik untuk kedepannya. Jadi gitu. Knight of Works, jadi memang di sini kerja keras ekstra banget bulan ini ya, di Agustus si Pisces ini benar-benar kerja keras luar biasa. Walaupun ujiannya juga terkadang ada kayak naik turun ya, kadang ada sedikit hopeless di bulan ini tuh, kayak ada sesuatu yang memang menguji banget. Terkadang datang hopeless,
hilang harapan, capek, lelah. Itu sesuatu yang manusiawi yang terjadi pada kita semua. Tetapi jangan biarkan hopeless itu bisa mengurangi semangat kamu, bisa mengurangi bagaimana agar kamu maju ke depan. Hopeless gak apa-apa datang, tapi jangan biarkan terlalu lama di dalam diri kamu. Jadi harus dilawan. Memang hidup itu setiap hari harus berani untuk melawan hal-hal yang sebenarnya bikin kita insecure. Terkadang kita udah usaha banyak tetapi hasilnya begini. Kita sudah begini tapi kok masih begini. Nah, jangan biarkan hati kamu hilang harapan. Jangan bilangkan diri kamu hilang harapan bahwa tidak ada sesuatu yang tidak akan berbuah. Setiap tanaman aja ada buahnya, ada bunganya. Apalagi kamu manusia yang paling sempurna di dunia ini yang diciptakan Tuhan dengan banyak kelebihan. Jika kamu sudah effort dengan sesuatu hal, nggak mungkin kok. Apalagi kalau kamu udah totalitas dengan sesuatu hal, pasti kamu akan sukses. Walaupun itu butuh proses yang sangat panjang, karena orang sukses pasti menghargai proses itu luar biasa, ya. Jadi siap dengan proses yang baru untuk Pisces bulan ini. Ada sesuatu yang akan baru yang kamu tekuni, ada sesuatu baru akan kamu geluti, dan kayaknya ini adalah hal baru yang bisa membawa kamu nanti lebih enak, lebih bahagia di depannya nanti. Jadi dinikmati ya apapun itu. Bagaimanakah dengan karir kalian? Kita lihat karir ya. Karir untuk Pisces. Seven of Swords ya, dishonesty. Jadi di karirnya ini dia mengalami situasi yang kayak ketimpangan. Misalnya si Pisces ini pekerjaannya sudah totalitas banget, sudah baik banget, sudah bagus banget. Ternyata mendapatkan sesuatu yang tidak seperti seharusnya. Harusnya kalau dia kerjaannya oke nih, harusnya gajinya sekian nih. Jadi ada sesuatu yang ibarat kata seperti kamu kayak dimanfaatin oleh mungkin tempat kerja kamu, atau ada hal-hal yang kurang manusiawi kamu dapatkan, atau ada hal yang sebenarnya kurang adil kamu dapatkan di sini si Pisces di sini. Jadi tapi even seperti itu Pisces masih berusaha bertahan itu ya. Jadi karena apa? Sebenarnya di sini ya ada justice reverse. Hati-hati ya, hati-hati. Jangan sampai di sini kayaknya memang di pekerjaan kamu lagi chaos banget. Jadi ada banyak masalah yang mungkin terjadi, ketidakadilan yang luar biasa di tempat kerja kamu yang benar-benar bikin kamu benar-benar blunder banget. Sudah merasa kayak capek banget, merasa lelah banget di kerjaan ini. Kayaknya udah dipertahanin, udah begini begitu, udah berbagai cara, masih aja mengalami seperti itu. Nah, di sini ada Page of Cups. So, untuk pekerjaan kamu, apapun yang kamu hadapi saat ini di karir, di usaha kamu, di sini ada Page of Cups. Jadi jika ada sesuatu yang bisa kamu dengarkan, yang seperti yang saya bilang bahwa ada sesuatu yang berbicara, yaitu suara hati kamu. Misalnya kamu seseorang pegawai atau seorang karyawan, jika memang kamu ingin keluar, oke, kamu harus tegas itu, kamu harus keluar nih. Kamu kayaknya sudah ngap-ngapan nih di tempat kerja ini, kayaknya udah gak bisa bernafas. You cannot breathe dengan baik, itu akan mempengaruhi kehidupan kamu, kamu bisa mati di situ. Bahas analoginya seperti itu. Jadi jangan biarkan kamu mati di situ. Kamu harus bisa bertahan dengan baik. Kamu harus bisa menyelamatkan diri kamu. Contohnya seperti itu. Jadi ada sesuatu yang memang kurang nyaman, kurang ini, sudah. Toh tuh ada Tuhan. Selama kamu berjuang, berusaha, nggak mungkin kok orang itu nggak ada jalan. Selama orang itu nggak malas-malesan, orang itu nggak lazy, nggak mudah putus asa. Walaupun kamu udah keluar kerja nih, kamu nekat misal, pasti kamu akan dapat pekerjaan yang baik, lebih baik. Jadi jangan biarkan diri kamu tersiksa di suatu tempat jika memang dirasa di tempat itu sudah chaos banget, korupsinya tinggi, maksudnya di sini ada banyak ketidakadilan yang sudah tidak masuk akal. Mungkin Pisces harus menentukan pilihan ya. Ini hanya saran. Kalau misalnya di sini Pisces yang baik-baik saja, ngapain? Ya udah, berarti kamu di comfort zone gitu ya. Jadi kamu stay di situ aja. Ini untuk Pisces yang tidak ada di zona nyaman, sudah benar-benar ngap-ngapan, sudah kayak rasanya mau meninggoy gitu,
masuk kerja, padahal oksigen masih banyak, tapi rasanya mau masuk ruangan kerja kamu tuh sudah kayak kehabisan oksigen. Berarti there's something, entah kamunya atau tempatnya memang sudah energinya nggak bisa menerima Pisces, atau memang energi kamu juga sudah tidak bisa acceptance energi di tempat kerja kamu. Jadi kalian harus diceraikan, harus berpisah biar benar-benar bisa terselamatkan si Pisces ini, biar bisa hidup gitu, seperti itu. Harus berani ya. Bagaimanakah dengan keuangan Pisces? Kita lihat. Ada The Chariot ya, keuangan. Keuangan kamu harus bisa mengendalikan pengeluaran kamu. Kamu harus bisa mengontrol, benar-benar mengikat-ikat pinggang kamu. Benar-benar kamu harus bisa mengatur keuangan kamu dengan sangat-sangat ketat ya. Di sini ada The Sun dan ada Page of Wands. Sepertinya usaha baru yang akan kamu lakukan ini, sepertinya Pisces, sebagian Pisces ada usaha baru yang dilakukan ini lebih menyenangkan hasilnya ya, karena di sini ada The Sun. Sebenarnya apa yang kamu lakukan di tempat baru atau sesuatu yang baru ini menghasilkan cuan-cuan yang luar biasa. The Sun di sini, jadi kamu harus bisa yakin ini adalah isyarat baik nih. Kalau muncul The Sun di sini untuk keuangan kamu, untuk usaha kamu kayaknya akan membawa energi luar biasa nanti di masa depan. Jadi kamu harus telaten, kamu harus fokus, dan kamu harus optimis bahwa kamu bisa menghasilkan cuan lebih besar dengan bekerja keras. Di sini dibutuhkan optimis, dan keuangan harus kontrol with tight ya, benar-benar kamu mengontrol ikat pinggang, jangan terlalu banyak mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak berguna atau yang kurang manfaatnya untuk saat ini. Jadi benar-benar kontrol diri untuk keuangan, untuk belanja harus cukup ketat di bulan ini. Nah, bagaimana dengan pesan semesta untuk kalian? Kita lihat pesan semesta. Ada Jumping Card, ada Queen of Cups, compassion. Berhubungan dengan compassion, kasih sayang, atau ibarat kata apa ya? Kamu bulan ini tuh bulan dimana sebenarnya Tuhan lagi benar-benar banyak sekali menunjukkan kepada Pisces ya, kaum Pisces, bahwa Tuhan tuh sayang banget sama kamu. Ada sesuatu yang sebenarnya within couple of months. Jadi beberapa bulan ke depan sepertinya akan ada sesuatu yang mungkin hal bahagia, atau beberapa bulan ke depan membutuhkan sesuatu ekstra. Kamu harus melakukan sesuatu, kayak ada sesuatu yang memang harus kamu berani melakukan sesuatu untuk sesuatu di masa depan. Berani untuk keluar dari zona yang selama ini mungkin kamu diami gitu ya, atau zona tidak nyaman kamu, ke zona yang lebih nyaman untuk mungkin menyelamatkan sesuatu, misalnya untuk biar kehidupan kamu di masa depan lebih baik. Karena kayaknya within a couple of months di sini berhubungan dengan beberapa bulan ke depan, ada sesuatu yang berhubungan dengan itu, sesuatu yang berhubungan dengan keluarga mungkin. Karena di sini ada compassion ya, berhubungan dengan kasih sayang keluarga. Mungkin kalau kamu yang pekerja keras, atau yang terlalu keras, kurang dengan waktu untuk keluarganya, atau memang dirimu harus melakukan sesuatu untuk keluarganya. Jadi ada sesuatu yang memang kamu harus berani mengambil risiko untuk bisa menyelamatkan kehidupan keluarga kalian. Di sini ada Knight of Coins, sepertinya ini berhubungan dengan hardworking, berhubungan dengan kerja keras. Tetapi ada tanggung jawab gitu ya, ada tanggung jawab yang dimana Pisces harus melakukan sesuatu. Karena kalau kamu mulai sekarang, ini nanti akan bisa kamu harus berani memulai sekarang gitu loh. Agustus ini untuk Pisces adalah bulan dimana bagus untuk dirimu melakukan sesuatu yang baru. Jadi jangan biarkan terlalu pause, terlalu lama, atau jangan biarkan kamu vakum terlalu lama, atau jangan biarkan kamu berada di zona yang selama ini kamu terombang-ambing di situ, di lautan yang kamu tinggal kerja di situ, atau tinggal di situ, atau ada masalah yang berlarut-larut kamu biarkan, atau ada sesuatu hal yang memang harusnya kamu segera memutuskan. Intinya pesan semesta di sini adalah kamu harus berani memutuskan untuk tanggung jawab kamu terhadap diri kamu, terhadap keluarga kamu, terhadap masa depan kamu. Harus berani melakukan sesuatu yang
baik. Misalnya harus segera mungkin berani untuk melakukan usaha, berani memulai usaha, berani melakukan kayak mungkin kalau kamu sudah resign lama, kamu harus berani, jangan terlalu menunggu punya modal nanti harus begini. Jangan menunggu punya modal. Kalau misalnya buat karena ini ada coins ya, ada Knight of Coin berarti berhubungan dengan usaha. Jadi pada saat kamu ingin melakukan sesuatu, jangan menunggu kamu punya uang. Itu mindset yang dirasa kurang benar. Ya, karena pada saat kita mau bergerak itu akan ada sesuatu di perjalanan kita. Kalau kita tahu bahwa usaha pasti akan ada kemudahan untuk kamu bisa mengusahakan apa yang kamu usahakan. Karena pada saat kamu mau bergerak berarti mindset kamu sudah satu, yakin. Gak mungkin gak ada kemudahan. Gak mungkin Tuhan gak nolong. Selama aku pengen kerja keras, aku pengen menafkahi keluarga, aku pengen berjuang untuk keluarga, nggak mungkin Tuhan nggak ngasih jalan, nggak ngasih kemudahan. Nggak usah nunggu punya uang banyak untuk melakukan sesuatu. Lakukan hal yang bisa kamu lakukan, hal dari hal kecil dulu. Jadi gitu. Mungkin yang nggak begitu modal banyak bikin konten kreator, atau yang booming sekarang itu adalah Shopee affiliate seperti itu, atau sesuatu hal yang begitu. Jadi itu tidak begitu banyak modal, hanya kamu butuh kreativitas. Kalau handphone sudah semua banyak, semua orang punya, jadi lakukan sesuatu yang memang bisa kamu lakukan. Jangan biarkan kamu tidak berusaha sedikit pun. Jadi kamu harus berusaha dan berjuang. Entah nanti hasilnya bagaimana, tunjukkan bahwa kamu adalah manusia yang bertanggung jawab dengan kehidupan yang diberi Tuhan. Bertanggung jawab adalah bahwa saya harus hidup, saya harus bekerja, saya harus punya masa depan yang baik. Karena jika sudah jadi orang tua, pastinya dia harus bisa untuk memberikan kebahagiaan. Kamu punya tanggung jawab yang luar biasa untuk anak-anak kamu, bahkan moral, tanggung jawab finansial. Jadi banyak sekali dari berbagai aspek. Jadi di sini intinya itu tadi, berani melakukan sesuatu, jangan menunggu bintang itu jatuh ke kamu atau bola itu ke kamu, tapi jemputlah bintang itu. Di situ kalau kamu mau menjemput bintang, kamu tahu nih jalan menuju bintang. Walaupun kamu harus membuat pesawat ke luar angkasa mungkin sangat rumit, butuh energi yang sangat luar biasa, tapi kalau kamu sudah bisa menciptakan pesawat itu untuk bisa mengambil bintang, ini analogi ya, berarti di sana bintang gak hanya satu tuh, bintang tuh banyak. Pada saat kamu sudah tahu caranya mengambil bintang itu, maka kamu akan mudah menuju tempat yang bintang itu adalah tempat yang mungkin bisa bikin kamu sukses. Kalau kamu sudah bisa nyampe ke sana, semuanya akan mudah. Tapi kalau kamu menjemput bintang, hanya tunggu bintang jatuh, itu seperti alam yang ngasih kamu lah. Bisa mungkin bintang ngasih ke kamu jatuh gitu. Kamu berdoa, tapi kan nggak akan bisa kamu miliki banyak bintang itu. Kamu nggak akan sulit sukses. Orang-orang hanya menunggu tanpa bereaksi, tanpa reaksi dulu, aksinya tanpa beraksi dulu. Itu akan sulit, ibarat kata menjadi seseorang yang memiliki kemapanan yang tinggi. Jadi orang yang memiliki kemapanan yang tinggi adalah orang yang berani itu tadi, membuat sesuatu yang berbeda sehingga dia bisa menguasai daerah yang berbintang itu. Kalau kamu punya pesawat ke daerah, kamu bisa menemukan banyak bintang, kamu bisa ke sana. Jadi nggak nunggu bintang itu jatuh, kamu bisa mengambil bintang-bintang itu karena kamu udah punya kendaraannya. Kendaraan itu adalah kamu sudah konsisten, kamu sudah bisa menciptakan jalan untuk usaha kamu dan kamu kerja keras di situ. Pasti ada waktu di mana semesta akan notice ke kamu, memberikan kayak balasan dari usaha dan kerja keras kamu. Jadi jangan berdiam, tetapi kamu harus bergerak, ya. Bagaimana untuk asmara? Kita lihat ya. Asmara yang single di sini ada Nine of Wands. Oke, Nine of Wands. Ada Seven of Wands. Oke. Lagi berusaha untuk dirimu berusaha untuk menerima, berusaha untuk mengimbris masalah-masalah kehidupan kamu. Di sini kamu berusaha untuk lagi fokus pada diri kamu. Lagi pengen saat ini pengen diem aja, nggak mikirin cowok, nggak mikirin cewek, lagi kayak
pingin apa ya, menikmati, bukan menikmati lagi, kayak mencari jati diri sih sebenarnya, mencari jati diri dan belum, masih fokus dengan masa depan di sini yang single. Dan lagi-lagi mungkin dia juga pernah mengalami situasi yang mungkin menyakitkan ya. Jadi saat ini dia pengen diem aja lah, pengen fokus dulu sama aktivitas, pekerjaan, tugas, mungkin kuliah, mungkin sekolah. Jadi belum memikirkan, terlalu complicated untuk memikirkan asmara lagi. Jadi gitu, intinya singkatnya seperti itu. Bagaimana untuk yang pasangan ya? Ada Knight of Wands. Ya, di sini ada Knight of Wands. Ada The Fool. Berpasangan di sini masih pacaran ya. Kita lihat sambil di sini ada The Moon. Hubungan kalian lagi apa ya? Sebenarnya lagi di tahap di apa ya, karena masih lagi mungkin saling mengenal satu sama lain, masih tahap penjajakan. Walaupun kalian sudah berpacaran, masih ingin melihat pasanganku ini gimana. Dan kayaknya juga beberapa Pisces di sini juga ada kayak sudah yakin dengan pasangannya, sampai akhirnya dia mungkin ngelamar pasangannya atau ngajak nikah pasangannya. Jadi bulan ini bisa jadi yang sudah lama pacaran atau baru juga bisa akan dapat apa, bisa menikah segera gitu ya, mau dilamar pasangannya. Dan ibarat kata kamu juga bisa dibilang sudah menemukan pasangan yang tepat atau pacar yang sudah cocok banget, sehingga yakin banget untuk ke jenjang yang lebih serius. Kayaknya tidak ada masalah ya untuk yang berpasangan, walaupun kalian masih harus saling menjajaki satu sama lain. Nah, sedangkan bagaimana untuk yang kita lihat untuk yang married? The High Priestess ya, di sini ada The High Priestess. Lagi bagaimana dirimu bisa meletakkan gitu ya, meletakkan kebijaksanaan dalam mengarungi, berat gini. Jadi si Pisces ini lagi kayak bener-bener gejolak-gejolaknya di pernikahannya, lagi berat-beratnya, lagi ibarat kata sebenarnya sama Tuhan tuh dikasih sesuatu sih di sini. Di balik semua kerasnya kehidupan kamu dengan pasangan kamu, lagi diuji mungkin bisa jadi keuangan, atau diuji juga mungkin kamu bagaimana tetap yakin dengan pasangan kamu, walaupun mungkin kondisi ternyata pasangan kamu tidak benar-benar seperti ekspektasi kamu. Di sini diuji juga, dan benar-benar bulan dimana kamu harus bisa menjaga bahwa kamu tetap tidak egois. Adanya kamu dikasih suami atau dikasih pasangan seperti ini, atau kok saat ini kamu mengalami ujian yang berat-beratnya, ini adalah fase dimana Tuhan ingin tahu seberapa kuatkah, seberapa value kamu untuk bisa menyikapi masalah-masalah kamu. Jadi gini, pada saat kamu dapatkan pasangan ternyata tidak sesuai ekspektasi kamu, kok pasanganku begini, kok begini, ternyata begitu rumitnya kehidupan ini, bagaimana cara kamu bisa melihat, bisa menghadapi masalah itu? Oh, Tuhan lagi nguji aku sih. Tuhan kayaknya mau menaikkan, mau ngasih sesuatu nih, masih ngasih pelajaran berharga. Pelajaran berharga apa? Hikmah. Kita tuh di setiap masalah kita tuh dikasih hikmah. Hikmah itu adalah buah dari semua masalah. Even itu masalah yang baik atau masalah yang tidak baik. Maksudnya gini, sesuatu yang menyakitkan atau sesuatu yang menyenangkan. Semuanya ada berhikmah. Tetapi kebanyakan yang bisa membawa sesuatu yang baik itu hal-hal yang menyakitkan. Tapi kamu bisa tegar menghadapi itu, bisa menyikapi itu dengan baik, bahwa oh, Tuhan mau ngasih lessons nih yang bagus nih. Jadi aku harus kuat nih sama istriku yang kayak gini nih, yang mungkin dia agak egois atau agak arogan atau mungkin agak seenaknya sendiri. Gimana mengemasnya begini? Aku harus bersikap gimana? Mungkin aku harus bisa harus diajak bicara, atau dapat suami yang suka menuntut ini itu, perfeksionis, tapi ternyata dia gitu, sampai akhirnya mungkin Pisces mendapati bahwa dia harus bersabar, harus banyak diam. Ya sudahlah, memang dia kapasitasnya kayak gitu, butuh waktu untuk mendidik dia juga. Jadi memang semua pasangan itu ada kewajiban untuk mendidik pasangan satu sama lain gitu ya. Ada
Dimana kadang kamu ada pasangan yang seenaknya sendiri, nggak begitu sayang, jangan kamu balas begitu. Jadi balaslah dengan kasih sayang, care dengan pasangan, punya empati yang tinggi. Even pasangan kamu yang cuek, yang nggak ini, sometimes memang kamu harus menunjukkan bahwa kamu tuh tulus mencintai dia. Kamu tulus mencintai dia apa adanya, karena dia memang orangnya kayak gitu. Karena kalian dipertemukan dari latar belakang yang berbeda. Jadi disitulah bagaimana kamu tetap sadar bahwa Tuhan ngasih si suami atau si istri ini adalah bagian dari ujian kamu. Kamu harus lulus, kamu harus bisa menyelesaikan itu, maka tidak usah diselesaikan dengan sumbu pendek, tetapi dengan legowo dan berjiwa besar untuk menerima kekurangan pasangan kamu yang seperti itu. Itu hanya untuk ibarat kata penyelesaian pertama, biar kamu tidak blunder menghadapi kehidupan yang ternyata tidak seindah yang kamu bayangkan. Oke, bagaimanakah kesehatan untuk Pisces? Kesehatan Pisces kok ini gampang sakit, gampang capek, gampang pegel-pegel badannya, kayak misalnya bangun tidur capek semua, pegel-pegel. Kayak memang bisa jadi nih, biasanya orang gampang capek itu memang kurang olahraga pastinya, stretchingnya kurang. Jadi mungkin harus diniatkan kamu stretching gitu ya, dan mungkin pola makan, pola hidup, pola tidur penting. Kurang tidur atau kurang istirahat aja tuh sakit semua badan. Ya jadi memang harus istirahat cukup. Kayaknya memang badan banyak pegel, kayak capek banget ya badannya Pisces. Jadi harus dilawan, yaitu kalau memang capek ini nggak bisa tidur, buat yoga, buat apa, biar kamu bisa. Jadi jangan biarkan hal-hal yang menyakitkan tubuh itu dibiarkan aja jadi penyakit. Jadi benar-benar harus dikasih juga formula untuk mengurangi itu. Ya, seperti tadi, bahwa hidup tuh juga gitu. Setiap hari kamu harus ada formula baru untuk menghadapi semua hal yang tiba-tiba datang tidak pernah kamu sangka-sangka. Warna keberuntungan untuk Pisces warna gold, warna kuning, warna gold, bagus. Jadi kalau misalnya kamu pengen buka usaha nih, unsur kuning nih. Kalau kamu ingin memulai bulan Agustus, unsur kuning nih yang harus ada untuk kamu gitu ya, harus ada di logo kamu. Mungkin gold harus ada, itu bawa energi besar untuk Rizky, sepertinya membawa keberuntungan atau membawa energi positif untuk Pisces bulan Agustus ini. Tanggal keberuntungan, tanggal baik ya untuk Agustus untuk Pisces ini aku rasakan ada tanggal 3, 13, 27 ini. Dan semoga ini bisa bermanfaat untuk sahabat Pisces. Selalu jika ada salah kata saya mohon maaf. Selalu dukung channel Nawang Wulan ya, semoga bisa ada untuk kalian. Dan terima kasih sudah mendukung kami selama ini, mendukung saya selama ini sampai saya subscriber saya dari 0 sampai 150.000 lebih ini. Terima kasih sekali, semoga berkah selalu terlimpah untuk para sahabat juga. See you next month. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.